Bab 1306. Ambil sahamku. Setelah beberapa saat, Li Sean menjadi tenang. Toh ini masih tidak keterlaluan. Dia menduga jika Grey Z benar-benar ingin membunuhnya, keluarga Li tidak akan bertahan sampai hari ini. Karena Grey Z tidak melakukan apa-apa, maka targetnya pasti bukan keluarga Li. Keluarga Li belaka, bagaimana dia bisa peduli pada keluarga kecil? Setelah berpikir lama, Li Sean bereaksi dan akhirnya tahu apa yang ingin dilakukan Grey Z. Ada hubungannya dengan itu. Jika keluarga Li ingin selamat dari bencana ini, kita harus melepaskan sesuatu. Mendengar kata-kata ini, Li Gendong gemetar. Ayah, aku tidak ingin mati. Kamu hanya punya satu anak laki-laki. Mata Li Sean membelalak. Anak sialan, apalagi yang kamu pikirkan? Kamu tidak ingin hidup. Diam. Li Gendong diam dan tidak berkata apa-apa. Li Sean segera mengangkat telepon dan menelepon Cheng Ruo. Dia tahu bahwa Cheng Ruo dan Bai Feng pasti masih bersama, mendiskusikan bagaimana mengambil lebih banyak saham darinya. Apa kau sudah tidak mau? Benarkah kamu berikan semuanya pada kami? Telepon berbunyi. Saya telah mempertimbangkannya dengan jelas. Nada suara Li Sean berubah seketika. Dia menghela nafas. Masalah ini adalah masalah keluarga Li saya, karena keluarga saya telah mempengaruhi seluruh kamar dagang Gold Star, maka tanggung jawab ada pada saya. Saya dapat mundur dari kamar dagang Gold Star. Anda juga dapat membeli semua saham saya, tetapi premisnya adalah saya ingin menaikkan harga sebesar 20%. Di akhir panggilan, hampir tidak ada keraguan, dan dia langsung setuju. Naikkan 20% dan ambillah semua saham keluarga Li. Apa yang dapat Anda peroleh kembali di masa depan akan jauh melebihi 20%. Tentu saja, Cheng Ruo dan Bai Feng tahu bahwa keluarga Li pasti akan berhenti tepat pada waktu yang mereka pilih. Ketika kamar dagang Gold Star kehilangan lebih banyak bagian mereka dari keluarga Li, hanya akan menjadi kurang berharga. Menutup telepon, Li Sean menyipitkan matanya. Dia menoleh dan menatap Li Gendong. Sorot matanya membuat Li Gendong gemetar. Ayah. Tenggorokan Li Gendong terpeleset. Dia tidak menyangka bahwa keluarga Li harus pergi ke titik ini. Begitu mudahnya, menyerahkan semua sahamnya, itu diperoleh oleh keluarga Li selama beberapa dekade. Pilih uang atau kematian. Li Sean mendengus. Li Gendong, kamu harus mengingat dengan jelas bahwa hari ini alasan mengapa keluarga Li mengambil langkah ini adalah karena kamu buta. Menyinggung seseorang yang seharusnya tidak pantas kamu singgung perasaannya. Li Gendong tidak berani mengatakan apapun. Apakah keluarga Li dapat hidup atau tidak masih belum diketahui, tetapi jika tidak melepaskan kamar dagang Gold Star, kita sudah pasti akan mati. Dia masih muda, dan dalam hal visi dan keberanian, Li Gendong masih setidaknya selusin titik di belakang Li Sean. Li Sean berjalan ke Li Gendong, menatapnya, mengulurkan tangannya dan menepuk kepalanya. Agar keluarga Li bisa bertahan hidup, kamu harus menanggung banyak hal, mengerti? Li Gendong mengangkat kepalanya dan melihat dengan jelas bahwa cahaya kompleks melintas di mata Li Sean. Dia tiba-tiba sedikit takut, tapi dia tidak berani untuk membantah. Singkatnya, dia hanya bisa mengangguk. Pada waktu itu, grup cabang luar negeri Syam. Pagi-pagi sekali, seluruh karyawan datang ke perusahaan dengan semangat tinggi.
Kehidupan yang sulit untuk diimpikan ini membuat orang tidak pernah merasa lelah. Tapi begitu mereka tiba di pintu, mereka semua berhenti dan membeku. Di depan pintu perusahaan ada seorang laki-laki berlutut, telanjang dada, di punggungnya dia telah lama dipukuli sampai ke kulit dengan cambuk. Ini Li Gendong. Berdiri di sampingnya, Li Sean masih memegang cambuk di tangannya, tampak serius, seperti lembing, menegakkan tubuh. Saya meminta Tuan Z untuk memaafkan bajingan ini karena bersikap kasar dan telah menyinggung, teriaknya. Bab 1307. Ampuni kami. Orang-orang di sekitar tercengang. Di jalanan yang ramai ini, terutama di kawasan ini, memang tidak terlalu banyak orang yang datang dan pergi. Banyak orang mengambil ponsel mereka dan merekamnya secara langsung. Li Sean benar-benar tidak peduli dengan wajahnya sendiri, dia tidak peduli dengan wajah keluarga Li. Tuan Z, maafkan saya. Li Sean berdiri di sana, tubuhnya tegak, tidak terguncang sama sekali, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali dengan mata orang-orang di sekitarnya. Pergelangan tangannya bergetar. Cambuk kulit menghantam tubuh Li Gendong, dan segera, darah memercik. Ah! Li Gendong mengertakkan giginya, masih gemetar karena rasa sakit, air mata dan hidung keluar. Dia mengucapkan suara keras, dan dia tidak berani mengeluarkan suara lain. Orang-orang di sekitar sangat tercengang. Orang-orang dari keluarga Syam juga tahu siapa Tuan Z yang disebutkan di mulut Li Sean. Tetapi bagaimana orang-orang lain yang datang dan pergi akan tahu? Mereka hanya tahu bahwa Li Sean dan putranya sedang meminta maaf, memohon belas kasihan, dan memohon maaf. Dan mereka tidak tahu siapa itu Tuan Z. Tapi di atas grup Syam, tanda perusahaan baru, semua orang bisa melihatnya. Orang ini telah menyinggung keluarga Syam, jadi dia datang untuk bertanggung jawab atas kejahatan itu, bukan? Tapi perusahaan macam apa Syam itu? Ini sepertinya baru saja didirikan. Segera berita terungkap, bahkan tak lama kemudian media datang. Tidak ada yang mau ketinggalan berita seperti itu. Sampai seseorang berseru, menyebut identitas Li Sean dan identitas salah satu pendiri kamar dagang Gold Star. Adegan itu gempar. Di kota perjudian, tidak ada yang tahu betapa kuatnya kamar dagang Gold Star, tetapi sekarang, salah satu pendirinya, Li Sean, berlutut di depan keluarga Syam ini bersama putranya, meminta pengampunan. Li Sean tidak peduli dengan mata orang-orang di sekitarnya, dia masih berdiri di sana. Setelah beberapa saat, cambuk menghantam Li Gendong dengan keras. Karyawan Syam berjalan dengan hati-hati, hal semacam ini bukan urusan mereka. Di lantai atas, Grey Z dan Dara Syam telah pergi langsung dari garasi bawah tanah ke kantor di lantai atas. Apa yang terjadi di pintu? Jinggo memberitahu mereka. Li Sean ini benar-benar orang yang kejam. Dia akan membunuh putranya hidup-hidup. Jinggo menghela nafas. Awalnya, 4 keluarga besar bersama-sama membentuk kamar dagang Gold Star untuk menarik pengusaha Sunrise dari Sunrise. Saat ini, hanya ada 2 yang tersisa. Keluarga Bao telah pergi, dan sekarang keluarga Li juga telah mundur. Grey Z tidak pernah memperhatikan keluarga Cheng dan keluarga Bai yang tersisa. Jinggo tahu betul bahwa bagi Grey Z, yang disebut kamar dagang Gold Star bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawannya.
Dia orang yang pintar. Grey Z berkata dengan enteng. Jika dia tidak menghukum Li Gendong, maka Li Gendong akan benar-benar mati. Dia menoleh dan melirik darah Syam yang sedang sibuk. Biarkan mereka naik. Ya. Jinggo mengangguk, berbalik dan meninggalkan kantor, dan segera turun. Di depan pintu, Li Sean masih berdiri di sana. Tubuh Li Gendong sudah berlumuran darah. Dia gemetar dan berkedut. Bahkan meski dia mencoba mengendalikannya, dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Wajahnya sudah memutih, berlutut di sana, kakinya mati rasa. Patriark Li. Jinggo berjalan ke pintu dan menatap Li Sean. Kamu melakukan ini di depan pintu keluarga Syam. Itu bukan pengaruh yang baik bagi keluarga Syam. Wajahnya tenang, tetapi suaranya sedikit rendah, jelas tidak puas dengan perilaku Li Sean.